Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan hidayah yang Allah berikan, kita nggak akan tahu kebenaran dan kita juga tidak akan sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam sebuah hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian petunjuk kepadaku, pasti aku kasih petunjuk. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma inna nastahdik ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Aku bukan siapa-siapa. Terkadang manusia ingin merendahkan diri dengan ucapan itu. Tapi ingat, Allah Jalla Jalaluh melihat kepada isi hati manusia dan melihat kepada amal perbuatan manusia. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, penampilan kalian, harta kalian, enggak. Tapi kebanyakan kita menjadikan semua unsur kesuksesan dunia sebagai standar menilai manusia. Terkadang kesuksesan yang diraih, keberhasilan yang didapat, kenyamanan yang dirasa, kekayaan yang berlimpah, kesehatan yang prima, kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang lama, keilmuan yang luas, keahlian yang super, membuat manusia lupa diri. Padahal sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Dia pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Dan dia juga tidak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi tatkala Allah memberikan sebuah nikmat kepada manusia, kadangkala manusia ini lupa. Ketika iblis diusir dari surga, dilaknat, dan diberi kesempatan untuk hidup menggoda manusia sampai dibangkitkannya hari kiamat, iblis ingin menggoda manusia dengan segala cara, dari semua arah. Poin yang menjadi target iblis, satu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka lupa diri.
tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang namanya surat Al-Insan. Surat tentang manusia. Yang surat ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat ketika sholat subuh di rakaat kedua. Diulangi itu. Manusia baca lagi, baca lagi. Jadi Nabi SAW ketika beliau jadi imam sholat subuh di hari Jumat, di rakaat pertama, beliau biasa membaca As-Sajdah, di rakaat kedua beliau membaca Al-Insan. Diulangin agar manusia ingat. Maka kita pun berusaha untuk menghafalnya. Sehingga di hari Jumat kau baca itu. Mak-mak pun di rumah baca itu. Coba kita baca ayat pertama. Wa illa dari ayat pertama sampai terakhir bercerita tentang manusia. Baik, silakan dibaca. Ayat 1 dan 2. Anda minta ayat 1 dan 2 dibaca. Nah. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allahu Akbar. Dulu nggak bisa disebut, nggak ada yang namanya Syafiq, nggak ada. Sekelas presiden pun dulu nggak ada yang namanya Joko Widodo, nggak ada. Yang sekarang sedang ribut mungkin di negeri kita akan ada pemilihan presiden. Semua orang-orang yang mencalonkan diri jadi presiden. Dulu mereka nggak ada. Disebut aja nggak bisa. Disebut aja nggak bisa. Kita lihat orang-orang sukses dunia. Orang-orang yang terkaya dunia. Mau Bill Gates, mau siapa lagi, Elon Musk. Dulu nggak ada nama itu. Nggak bisa disebut. Kenapa? Nggak ada wujudnya. Hitung berapa lama mereka ada di muka bumi ini. Dihitung. Yang sebelum tanggal kelahiran mereka nggak ada. Allah sebutkan. Dari apa diciptakan kemudian ini kok bisa ada? Min nutfatin amsyaj. Dari air mani yang bercampur. Di surat At-Tariq, Allah perintahkan al-insan lagi. Manusia ini. Untuk merenungkan penciptaan dirinya. Untuk duduk bertafakkur. Mengenali dirinya. Supaya dia nggak sombong. Supaya dia nggak congkak. Supaya dia tahu diri. Apa kata Allah di surat At-Tariq ayat 5 dan 7? Ayat 5 sampai 7. Nah, tafadhal. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ
yakhruju min bainas sulbi wat Min taraib. bainis sulbi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Itu manusia. Falyanduril insan. Hendaklah al-insan ini melihat dari apa dia diciptakan. Supaya dia sadar. Di ayat lain Allah mengatakan falyanduril insan ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat kepada yang dia makan. Supaya dia benar-benar tahu dan mengenali dirinya bahwa dia tercipta dari dari air mani yang keluarnya dari tulang punggung dan tulang dada wanita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Busr bin Jihash al-Qurashi, bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaffi. Nabi pernah meludah. Di telapak tangannya beliau meludah. Setelah itu thumma wada'a isba'ahu sabbaba. Lalu beliau meletakkan jari telunjuknya ke ludah yang ada di telapak tangannya, ditunjuk. Waqal, lalu Nabi berkata, yaqulullah azza wa jal. Allah azza wa jal berkata, anna tu'jizuni ibna Adam. Berani-berani yang kau nantang aku, hai anak Adam. Apa kekuatanmu? Sampai berani melawan Allah, ini manusia. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Aku sudah menciptakan kau dari yang seperti ini tuh. Dari yang seperti ludah ini engkau itu. Fa idza balagta nafsuka hadhi wa fa idza balagat nafsuka hadhi. Kalau nanti kau sudah sampai nyawamu ke lehermu, nunjuk ke lehernya, kau berkata aku akan bersedekah. Di sini banyak manusia lupa bahwa dirinya tercipta dari sesuatu yang hina, yang proses penciptaannya dari sebuah hubungan yang kita mau menyampaikannya malu. Tapi itu realita. Kemudian kita hadir di muka bumi ini. Ahibati fillah, manusia itu berubah menjadi congkak dan sombong karena ada sebabnya. Apa? Ya, karena dia memiliki sebuah kelebihan, memiliki sebuah kecukupan, memiliki sesuatu yang dapat dia banggakan. Lalu dia lupa dengan hakikat dirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Alaq ayat 6 dan 7? Nah, tafadhali. Ayat 6 dan 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Nah, dia merasa serba cukup secara ekonomi, bagus ekonominya, punya harta berlimpah ruah, secara kedudukan, secara kesehatan, pokoknya serba cukup dia. Ketika itu dia melampaui batas.
Dia lupa dengan hakikat dirinya. Dia akan menyombongkan apa yang dia miliki. Padahal dia sebenarnya nggak punya apa-apa. Berani-beraninya dia menantang Allah Azza wa Jal. Kita melihat ya di muka bumi ini. Berapa banyak manusia. Jangan bicara berapa banyak manusia. Hampir semua manusia berbuat dosa. Hanya orang-orang yang khusus yang menjadi pilihan Allah ketika dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu diri. Tapi banyak yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia merasa cukup sudah. Kita dapat melihat dan kita dapat merasakan tatkala kita dalam kondisi prima, sehat, segar, bugar, punya harta berlimpah ruah. Berbeda dengan tatkala kondisi kita lemah, sakit, nggak punya uang, punya masalah yang harus dihadapin. Kita jadi ingat sama Allah. Kita jadi menghamparkan sejadah kita. Kita menyebut nama Allah Azza wa Jal terus. Tapi kita sering lupa. Dan manusia ini makhluk yang sebenarnya sangat bodoh, sangat zalim. Itu manusia. Dan kita semua tahu bagaimana tatkala kita keluar dari perut ibunda kita. Kalau dulu kita nggak ada, kemudian kita diciptakan dari air mani, kemudian kita keluar ke muka bumi ini. Apakah engkau keluar ke muka bumi seperti sekarang ini? Yang laki-laki dengan kumis dan jenggotnya dapat berjalan kaki, dapat berlari, dapat mendaki. Yang wanita juga keluar dari perut ibundanya, dia sudah langsung bisa masak, dia langsung bisa bersolek. Enggak. Allah ingatkan proses bagaimana kita keluar dari perut ibunda kita. Apa kata Allah? Di surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu a'lam. Nah, Wallahu. Apa Ustaz? iya. Tafadhali. An-Nahl ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tuh. Sekarang manusia yang bisa bikin pesawat, yang bisa bikin handphone, yang berbagai macam teknologi dia buat. Sebenarnya engkau itu nggak tahu apa-apa. Keluar dari perut ibundamu dan kita dapat melihat sekarang anak kita. Bagaimana tatkala dia keluar dari perut ibundanya? Apa yang dia ketahui? Nggak ada. Apa yang dapat dia lakukan? Menangis. Menangis. Dia memerlukan bantuan orang. Allah yang menjadikan kita berilmu.
Allah jadikan kita punya pendengaran. Kita dapat melihat bagaimana bayi itu perlahan-lahan mendengar, perlahan-lahan melihat. Dan dijadikan mereka punya hati, dapat berpikir, berencana, merancang. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nggak lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau sejatinya engkau nggak punya apa-apa dan engkau bukan siapa-siapa. Itu semua Allah yang kasih buat engkau. Dan ilmu manusia, sekarang manusia mungkin sudah bisa sampai ke bulan. Mungkin mereka mau bikin pemukiman di Mars sana. Manusia sampai hari ini, dia nggak tahu tentang ruh yang ada di dirinya. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 85. Menunjukkan tentang dangkalnya ilmu manusia. Naam, tafadhal. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Coba diulangi. Min amri Rabbi. Pakai baca mata. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dikit. Ilmunya manusia yang sekarang mereka seakan-akan sudah canggih semua, dikit kalian dikasih ilmu sama Allah. Yang sampai hari ini manusia tidak bisa menyingkap misteri ruh yang ada pada diri dia. Gimana ruh ini? Bisa nggak ruh ini ditangkap ya? Ketika dia mau keluar, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, bagaimana ruh itu bisa ditahan nggak keluar dari ruangan ini? Engkau seakan-akan sudah canggih ilmunya. Ruh engkau nggak tahu. Nah, cuma manusia kadang-kala bersembunyi di balik gegap gempita apa yang dia raih. Sedangkan sebenarnya dia itu kok nggak tahu apa-apa loh. Oke, engkau punya ilmu. Itu dikit ilmu. Ilmu yang dimiliki manusia itu seperti satu tetes dari yang diambil oleh seekor burung ya di paruhnya. Sedangkan lautan itu ilmu Allah saja. Ilmu dikit loh. Dan kita melihat bagaimana dangkal dan lemahnya ilmu manusia, di mana manusia akan terus berusaha untuk merevisi, memperbaiki. Bagaimana dulu bikin mobil, kemudian lebih canggih lagi terus ya. Mereka membuat sebuah aturan yang mereka bikin 50 tahun yang lalu, sekarang dirubah. Kenapa udah nggak cocok, nggak relevan. Tapi ilmu Allah, sampai kapanpun tuh Al-Quran relevan. Tapi manusia tadi sombong, nggak mau pakai Al-Quran sebagai aturan hidup. Dia buat aturan sendiri. Dia kumpulkan orang-orang pintar. Tetap ilmumu itu dikit gitu. Di surat Ar-Rum ayat 54. Coba disiapkan surat Ar-Rum ayat 54. Di sini Allah menceritakan tentang bagaimana kondisimu berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Yang terakhirnya engkau harus tahu diri. Engkau sedang menuju kemana. Nah, Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Nah, yang Maha kuasa itu Allah, yang Maha mengetahui itu Allah Azza wa Jalla. Manusia lemah, jemaah. Keluar dari perut ibundanya, kok mau kuat-kuatan ya. Manusia keluar dari perut ibundanya dengan kambing yang keluar dari perut ibundanya, itu kambing bisa langsung jalan. Bisa langsung nyusu sendiri ke emaknya. Ayam itu bisa langsung lari-lari. Manusia keluar dari perut ibundanya nggak bisa apa-apa. Semua aktivitasnya harus dibantu orang lain. Kau lihat bagaimana lemahnya manusia. Duduk nggak bisa, merangkak nggak bisa, apalagi jalan. Dia buang kotoran ya di tempatnya dia. Harus dibantu orang lain. Dia hanya dapat menangis dan menangis. Lapar menangis, sakit menangis, takut menangis. Semuanya butuh bantuan orang lain. Maka di sini manusia nggak boleh congkak dengan orang lain, merendahkan orang lain. Engkau butuh sama orang lain. Maka engkau harus benar-benar tahu diri siapa engkau. Bagaimana proses engkau lahir tadi disebutkan, yang engkau membutuhkan pertolongan orang lain. Kok nggak bisa hidup sendiri? Ini benar-benar menunjukkan kelemahan manusia. Kau bukan siapa-siapa. Orang yang kaya sekarang jadi kaya karena ada orang miskin. Ada yang bantuin engkau. Bayangin kalau ada orang kaya yang tidak ada satupun manusia yang mau membantu dia. Nggak ada yang mau nyupirin dia. Nggak ada yang mau membersihkan rumah dia. Nggak ada yang menjalankan usaha dia. Jadi orang kaya? Ya enggak lah. Dia harus mengerjakan semuanya sendiri. Jadi miskin dia. Di sini manusia. Dari awal sudah membutuhkan pertolongan orang. Bantuan orang. Dan sekarang tatkala engkau sukses, engkau sehat, engkau kuat, bentar lagi engkau bakal jadi lemah. Kenapa? Seperti itu kehidupan. Prosesnya engkau akan jadi lemah. Bahkan syaibah, jadi beruban. Anak kalau sudah ngeliat, ya Allah, anak udah beruban. Ya sudah waktunya. Makanya kenapa ada larangan mengubah uban dengan warna hitam? Kenapa? Karena supaya tahu diri itu nadhir. Itu peringatan. Supaya engkau sadar engkau sudah tua. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wahuwal alim al-qadir. Dan Allah yang maha mengetahui. Yang ngasih ilmu sama engkau Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan sedikit kekuatan kepadamu Allah Azza wa Jalla. Tapi prosesnya engkau akan semakin lemah. Anda ingat cerita paman ya. Bagaimana ketika dia muda, gagah perkasa. Ketika dia sudah tua, dia mau naik sepeda seperti waktu muda. Ternyata kita nggak muda lagi. Nah, engkau sudah tua. Dan manusia tidak mampu menciptakan apa-apa. Manusia yang ada sekarang hanya mengelola yang bahannya Allah sudah siapkan. Engkau lihat. Emas mereka keluarkan dari bumi. Engkau menciptakan emas. Nggak bisa. Nikel engkau keluarkan dari bumi. Allah yang bikin. Engkau yang mengeluarkan. Engkau nggak bikin apa-apa. Padi. Engkau yang bikin padi? Enggak. Kita hanya nanam. Allah yang menumbuhkan.
Engkau menciptakan ikan-ikan di lautan yang dipanen setiap hari. Engkau yang menciptakan sapi. Teman-teman di Australia yang melihat, oh mereka punya lahan sapi yang besar, peternakan besar. Tanyakan kepada mereka, kalian yang menciptakan sapi? Enggak. Engkau hanya mengelola. Terus siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Kalau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk menciptakan seekor ayam, nggak bakalan. Kok ayam? Lalat kau ciptakan. Allah yang menciptakan semuanya. Dan tatkala manusia dikasih penyakit sama Allah, dikasih cobaan, dikasih kesusahan, mau minta tolong sama siapa? Kasih kanker. Berangkat ke rumah sakit di London. Dipindah ke Amerika. Balik lagi ke negerinya. Dokter mengatakan, kita tidak dapat menyembuhkan. Kita cuma mengobatin. Yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Saya sebagai dokter, engkau sebagai pasien, Fulan sebagai tukang bikin obat. Semuanya ini hanya berusaha yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Yunus? Tolong perhatikan ayat-ayat yang kita baca. Banyak di antaranya kalimat al-insan. Nah, silakan dibaca surat Yunus ayat 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا وَإِذا baca lagi. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Nah, itu tuh al-insan. Kau sakit, ya punya masalah, ya Allah berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Lisannya tidak berhenti mengingat Allah Azza wa Jalla. Basah terus dengan asmanya. Tapi kalau udah sembuh, kalau udah sehat, masalahnya udah selesai, lupa. Lagi susah, berdiri, tiduran, duduk, apa aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Maka kadangkala nikmat itu jadi azab bagi sebagian orang. Dan musibah itu jadi nikmat. Karena sebagian orang dengan dikasih musibah, dikasih mara bahaya, dikasih bala, dia dekat sama Allah, dia tahu diri. Tapi tatkala Allah nggak kasih bala, oh dia tambah jadi. Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat 134 ya. Tentang bagaimana kondisi Fir'aun bersama kaumnya. Yang Allah berikan harta, kekuasaan kepada Fir'aun, kenyamanan buat kaumnya. Yang mereka akhirnya jadi mencak-mencak. Mereka jadi congkak dan sombong. Bahkan melakukan kezaliman di muka bumi ini. Ketika Allah kasih bala, mereka tahu diri. Apa kata Allah di surat Al-A'raf? Ayat 134. Nah.
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti kami akan biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Allahu Akbar. Apakah terjadi azab itu diangkat? Naam. Apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Ketika dikasih azab ya, bagaimana Allah berikan bala kepada Fir'aun dan kaumnya yang wujudnya beragam. Dikirimkan kodok di mana mereka tidak dapat berbicara. Mereka membuka tempat makan mereka isinya kodok. Di mana-mana kodok. Mereka ngomong, kodok itu naik ke mulut mereka, loncat ke mulut mereka. Darah. Allah kasih mereka bala di mana air di Mesir berubah jadi darah. Yang tidak dapat dikonsumsi. Sampai air yang di gelas mereka pun darah. Bagaimana Allah berikan kepada mereka bala berupa jarad. Belalang. Allah kirimkan belalang yang makan hasil tani mereka, bahkan makan rumah mereka, kayu-kayu pintu mereka, ranjang mereka dimakan semacam. Untuk menunjukkan kelemahan mereka, Fir'aun yang mengaku Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Kaumnya yang nyembah Fir'aun juga, mereka tahu Fir'aun gak mampu, akhirnya minta tolong sama Nabi Musa. Dan mereka tahu Nabi Musa bukan Tuhan. Nabi Musa hanya utusan Allah. Makanya kata mereka, "Ya Musa, ud'u lana rabbak." Wahai Musa, mintakan untuk kami kepada Tuhanmu. Mereka benar-benar udah mati akalnya. Kalau diangkat di bala, kami akan beriman. Diangkat bala, nggak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu benar-benar durhaka sama Tuhan. Kenapa? Ya, jika mendapatkan kenyamanan, seakan-akan nikmat itu mereka dapatkan karena usaha mereka, karena perjuangan mereka. Qarun. Ada insan namanya Qarun. Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Kita baca ayat 78 sampai 83 insya Allah kita baca. Bagaimana Qarun ini? Allah berikan kepadanya kenikmatan, kekuasaan, harta benda, bukan seperti yang diberikan kepada crazy rich yang ada di masa sekarang ini. Kekayaan Qarun bukan seperti kekayaan orang terkaya di dunia, yang kekayaan mereka hanya angka, yang kalau dicari di mana kekayaannya, ya hanya angka. Mau ditarik kemana mau ditarik? Berupa aset ini dan itu. Qarun ini nyata kekayaan. Coba kita baca. Nah, ayat 78 dulu kita baca. Nah. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون
minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Artinya? Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Lihat jemaah. Ini Qarun bangga sama dirinya. Dia mengatakan aku bisa kaya seperti ini. Ini seorang ya, satu orang. Dia punya kekayaan yang benar-benar berlimpah ruah. Yang kunci-kunci gudang-gudang harta dia, kuncinya aja dipikul, kuncinya. Karena benar-benar harta itu jemaah. Emas yang bertumpuk-tumpuk di tempat dia. Yang menyebabkan orang-orang itu terkesima ketika melihat Qarun. Qarun disuruh berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah engkau berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Oh, tahu-tahu dia mengatakan, aku mendapatkan ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Allah ingatkan dia supaya tahu diri. Awalam ya'lam. Apa dia nggak mengetahui? Annallaha ahlaka min qablihi minal qurun. Allah sudah membinasakan sebelum dia. Generasi-generasi sebelumnya. Asyaddu minhu quwwah. Yang lebih banyak kekuatannya, yang lebih dahsyat dan lebih banyak jumlah mereka. Hancur mereka. Ad, Thamud. Kok sekarang ini orang bangga sama dirinya, merasa dirinya sesuatu, padahal dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Baik, kita baca ayat 79, 80. Nah. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Dia keluar, berjalan di hadapan kaumnya. Dengan kendaraan dia, dengan perhiasan dia. Ada banyak riwayat tentang apa yang dia kendarain. Ada baglah. Ada mungkin kuda kencana. Bersama 300 dayang-dayang dia. Bersama tadi ada pengawal-pengawal dia. Kita aja sekarang kalau ngelihat ada mobil Ferrari lewat ya. Mobil-mobil sport itu lewat. Kita Allahu Akbar. Orang fulus banget nih. Berapa sih harganya dibanding dengan kekayaan Qarun gak ada apa-apanya. 300 dayang-dayang dia. Ini kalau dari sisi wanita dia. Dan pikirkan berapa harta yang dia miliki dan bagaimana dia keluar dengan perhiasan yang menyebabkan orang-orang yang melihat ngomong apa? Yang ambisinya dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kita seperti yang Qarun ya.
Innahu ladzu hadzin azim. Dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Sukses hidupnya, berhasil. Dan sampai saat ini kita melihat bagaimana kesuksesan dunia menjadi standar pandangan manusia, penilaian manusia. Muncul majalah orang-orang terkaya di dunia. Mereka orang-orang kaya ini nanti beli mobil yang limited. Yang hanya berapa orang yang punya. Orang yang beli tas hanya dia yang punya. Hanya berapa orang di dunia punya. Yang membuat orang lain kepingin. Kalau orang ambisinya dunia, kepingin. Dan Allah sebutkan. Mereka secara nyata bagaimana orang-orang yang ambisinya dia menginginkan seperti Qarun. Dan pandangannya dia orang yang sangat beruntung sekali. Tapi orang yang dikasih ilmu, dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Enggak lama. Wailakum thawabullah khair. Pahala dari lebih baik. 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan sholat subuh? Tapi buat orang yang beriman dan beramal soleh. Namun tidak akan mendapatkan ini kecuali orang-orang sabar. Ketika Nabi meninggal dunia, Nabi tidak meninggalkan warisan. Nabi mengatakan, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Terus apa yang diwariskan para nabi? Ilmu. Innama warrathul ilm. Barang siapa yang dapat warisan Nabi, dapat ilmu, ini orang yang beruntung. Tapi kan di dunia enggak kita melihat. Dianggap orang-orang yang punya ilmu ini, orang-orang kere, orang-orang yang nggak ngerti dunia. Mereka orang-orang yang faham tentang hakikat kehidupan dunia. Maka dijelaskan. Kemudian apa cerita Qarun? Allah ceritakan di ayat selanjutnya. Coba kita baca. Ayat 81 sampai 83. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu berkata, Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah memenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ya, kalau mau happy ending, jadilah orang yang bertakwa. Jangan terkecoh dengan pernak-pernik dunia yang kita semua tahu akan ditinggalkan. Dan ingat, engkau bukan siapa-siapa, engkau nggak punya apa-apa sebenarnya. Maka tatkala kita mendengar ada orang meninggal dunia, kita katakan inna lillah, kita tuh milik Allah.
Kita tuh milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Korun habis ceritanya. Jangan korun yang satu orang. Kita melihat sekarang ini. Bagaimana Allah kalau mau menghancurkan, Allah kirimkan gempa. Anda berangkat ke Palu melihat satu kampung ambles. Ada puluhan mungkin ratusan rumah di sana. Dan ada manusia di dalamnya di sana. Mereka punya mobil, mereka punya harta, mereka punya perlengkapan siap untuk hidup. Allah benamkan dengan bumi. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa kirimkan tsunami. Yang menjadikan rumah-rumah yang dibangun, harta yang disimpan, tidak ada harganya. Allah jadikan banjir. Allah jadikan kebakaran. Supaya manusia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia itu hanya makhluk yang ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Engkau datang dan kau akan pergi. Engkau khalifah. Datang dan kau akan pergi dan posisimu akan digantikan orang lain. Tapi nanti ada kehidupan yang hakiki. Di akhirat sana. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abdullah bin Syikhir, beliau sedang membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur. Ya, kalian dilalaikan dengan banyak-banyakan harta, ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Apa kata Nabi SAW? Yaqulu ibnu Adam, anaknya manusia nih. Anaknya Adam ini berkata, Mali, hartaku, milikku. Ya. Nabi berkata, wahallaka ya ibna Adam min malik, wahai anak Adam, engkau tahu hartamu yang mana yang milikmu? Yang milikmu itu yang mana? Ma akaltahu fa'afnait, yang engkau makan, kemudian jadi habis. Wa ma labista fa'ablab, yang engkau pakai, ini baju anak nih, punya anak sekarang. Kalau anak pakai sampai usang, itu milik anak. Wa ma tasaddaqta fa'amdait, yang engkau sedekahkan, lalu engkau simpan, itu yang milikmu. Sisanya, dia punya orang. Dan terus seperti itu kehidupan dunia ini sampai terjadinya kiamat. Maka semoga kita tahu diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya lewat di muka bumi ini sebentar, lalu semua fasilitas yang diberikan kepada kita akan diambil nantinya. Sebagaimana kita keluar dari perut ibunda kita telanjang, kita pun sebenarnya akan dimasukkan ke bumi dalam kondisi telanjang. Kita dikasih kain kafan, ditutupin untuk menutupin aurat kita. Tapi kelak kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang lagi. Supaya engkau tahu, engkau bukan siapa-siapa, engkau nggak punya apa-apa. Engkau hanya hamba Sang Pencipta. Semua yang kau miliki darinya, dan engkau akan dimintain pertanggungjawaban atas semua fasilitas yang Allah berikan. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi bahan renungan agar kita tahu diri kalau kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla karena semuanya miliknya. Tapi Anda kembalikan ke moderator untuk mulai sesi tanya jawab. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, mungkin ini sedikit keluar dari tema Ustaz. Jadi kalau seumpama kita menghadapi keluarga, salah satu keluarga itu, dia itu pelitnya 7 turunan. Tunggu. Nah, bentar. Memang 7 turunan pelit. Jangan bapaknya dibawa-bawa. Nah, tafadhali. Ya, mohon maaf Ustaz. Nah, kita ini namanya saya yang paling tua ya Ustaz. Saya coba untuk menasehati dia secara pribadi. Cuman akhir-akhirnya itu dia ngomong ke ibunya. Nah, ibunya itu menegur sampai hanya kita jadi perselisihan. Nah, bagaimana caranya untuk menyikapi kedua orang ini, anak dan ibu Ustaz, agar maksudnya supaya tidak pelit gitu Ustaz terhadap keluarga. Jazakallahu khairan. Tunggu.
Jadi memang benar keluarga ini keluarga yang bakhil. Seperti itu. Bukan, cuman satu keturunan ini aja Ustadz. Yang lainnya alhamdulillah enggak. Berarti satu keturunan ini maksudnya anak sama ibunya aja? Iya Ustadz. Oke. Jamaah rahimakumullah. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagikan akhlak karakter itu seperti Allah berbagi rizki. Ada orang yang memang Allah kasih ujian sifat pelit. Bakhil. Tadi kalau disebutkan dari keturunannya memang seperti itu. Jadi abahnya bakhil, nurun sama anaknya. Ibunya juga seperti itu. Boleh jadi kakeknya juga seperti itu. Jadi ada keluarga yang memang mungkin bakhil. Jadi ada yang enggak. Di keluarga ini memang ada satu orang yang bakhil. Sisanya enggak sebenarnya. Hatim At-Tai, salah seorang yang menjadi simbol kedermawanan di Arab itu. Dia meninggal dunia. Baik sekali Hatim At-Tai. Ketika dia meninggal dunia, adiknya mau melanjutkan kedermawanan kakaknya. Kata ibunya, nak kayaknya engkau nggak bisa nak. Loh kenapa? Kenapa aku kok nggak bisa? Kata dia. Engkau tahu nak, tuh kakakmu itu, sejak dia kecil di susuan ibu, dia itu nggak mau nyusu kecuali ada orang lain yang nyusu sama ibu. Jadi ada dua yang nyusu. Kan dulu orang-orang Arab itu banyak anak susu ya, nyusuin anaknya tetangga. Sedangkan engkau nak, sejak engkau disusui, engkau nangis kalau ada yang numpang nyusu. Jadi ada memang bawaan lahir. Namun hal ini bisa diperbaiki. Apa yang harus dilakukan? Yang perlu ditumbuhkan adalah keimanan. Sebelum memperbaiki yang namanya sifat kikir, ini keimanannya ditumbuhkan. Keimanan tadi berkaitan dengan bahwasanya semua dari Allah ya. Kemudian keimanan bahwasanya Allah berjanji akan memberikan ganti yang lebih baik. Keimanan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu ya orang ketika meninggal dunia yang dia inginkan adalah bersedekah. Karena sayang dia kerja kemudian hartanya nggak dibawa mati. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Keimanan itu tidak akan berkumpul dengan sifat pelit di hati seseorang. Di mana iman kuat, maka sifat pelit ini akan hilang. Di mana sifat pelit ini membesar, menandakan imannya lemah. Maka yang perlu dilakukan adalah bukan bicara sedekahnya. Bicara bagaimana menjelaskan kepada dia tentang hakikat kehidupan dunia ini. Membuat dia berpikir nantinya. Iya buat apa ya? Aku kumpulin duit. Apa manfaatnya? Karena harta itu baru ada manfaatnya kalau dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nggak ada, cuma angka. Cuma tumpukan. Maka di sini bagaimana engkau berusaha untuk menanamkan keimanan. Diajak ziarah kubur ya. Kalau tadi anak ribut sama ibunya, sang anak mungkin perlu minta maaf sama ibunya. Kalau memang sang anak ini yang dianggap sama ibunya mungkin durhaka ini dan itu, ya bagaimana sang anak minta maaf sama ibunya. Kemudian di sini dia mulai menumbuhkan keimanan dengan mengenalkan hakikat harta kepada orang tua. Kemudian ditunjukkan orang-orang yang bersedekah. Itu juga akan merubah kadang sikap seorang. Dikatakan, ini loh ibu, Umah, mama ini loh, ini orang ini bangun Umah. Orang ini bangun masjid ini, mamanya habis 10 M. Pakai uangnya dia sendiri. Dan subhanallah itu orang gak tambah miskin. Tambah jadi kaya. Ini kan memotivasi dia. Karena orang berpikir dengan menyimpan uang kok jadi kaya. Enggak. Dengan engkau bersedekah Allah kasih berkah dalam kehidupan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Ini pertanyaan dari Brisbane. Perempuan huluk 3 kali dan yang sekali pernah ke pengadilan. Apakah boleh balik lagi dengan suaminya? Jazakallahu khairan. Na'am, barakallahu fikum. Ini orang, subhanallah jamaah.
dia khulu 3 kali. Hak cerai itu di tangan suami. Hak cerai itu di tangan suami. Kalau ada di tangan perempuan, boleh jadi nggak ada yang punya suami. Kalau tadi katakan dia khulu 3 kali, sudah khulu 3 kali, dia berpikir apakah dia bisa balik lagi. Ada khilaf di antara para ulama ya dalam khulu ini. Apakah khulu itu masuk dalam tolak atau khulu itu fasakh? Jadi kalau ikut pendapat yang mengatakan tolak, ya sudah seperti tolak dia. Kalau sudah 3 kali selesai. Tapi yang mengatakan fasakh, maka dia masih memungkinkan untuk rujuk. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau nggak salah pendapat Al-Imam Syafi'i itu termasuk dalam tolak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Pertanyaan dari Ustadz. Barakallahu, tafadhal ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Awan aku mau nanya, bolehkah kita support pesantren yang ternyata baru disadari kalau di pesantren itu kalau sholat zuhur pakai doa kunut, Ustadz? Di daerah Bandung gitu, Ustadz. Gimana itu hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara menyumbang, ini penting juga ya. Ketika kita hendak bersedekah, berinfak, kita perlu berhati-hati. Berhati-hati bagaimana agar harta yang kita sumbangkan itu benar-benar memberikan manfaat yang banyak buat kita. Karena orang ketika mau investasi, dia investasi yang paling menguntungkan. Ada banyak tempat investasi. Ini investasi akhirat. Kalau dikatakan dia mau investasi ke sebuah pesantren, maka lihat pesantren yang paling banyak memberikan manfaat kepada umat ya, seperti itu. Dia mau bangun masjid, mana masjid yang perlu dia bangun? Oh, ini masjid. Kenapa? Masjid ini udah nggak layak dan yang sholat banyak gitu. Ini bicara investasi. Nah, bagaimana kalau tadi dikatakan kita mau investasi ke sebuah pesantren? Kalau sudah terjadi, ya mau gimana lagi? Tadi dikatakan sudah berinfak ke sana, dia pikir bahwasanya pesantren itu insya Allah pesantren yang bagus, yang akan mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat buat umat. Tapi ternyata mereka ini kok zuhurnya pakai kunut. Ya kita perlu cari tahu dulu pertama. Ada kunut yang namanya kunut nazilah. Ada kunut subuh, ada kunut witir. Bicara kunut nazilah adalah doa kunut yang dibaca disebabkan adanya sebuah bala, musibah yang menimpa umat Islam secara umum. Baik di satu negeri atau di banyak negeri. Boleh jadi mereka kunut, entah mungkin ada musibah umpamanya. Dan kunut nazilah itu biasanya di semua waktu sholat nantinya. Bukan hanya di satu waktu sholat. Maka wallahualam kalau memang sudah nyumbang ke sana dan kita waktu itu juga nggak tahu. Insya Allah Allah sudah tulis niat kita. Kita memang benar-benar lillahi ta'ala. Dan itu tidak akan menghilangkan pahala kita. Namun menjadi pelajaran untuk kedepannya. Dan boleh jadi mungkin sang donatur itu juga menanyakan. Kenapa kok ada kunut zuhur? Apa penyebabnya? Apa landasannya? Di sini biasanya donatur itu punya apa ya? Punya peran, bisa memberikan arahan. Karena dia merasa dibantu ini dan itu, akhirnya mereka mau dengerin. Dan cobalah baca buku ini supaya mereka ya bertambah ilmunya dan tidak mengamalkan kecuali berdasarkan dalil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya,
kalau sujud tilawah, kalau kita belum hafal, apa kita baca subhanallah aja, subhanallah rabbil a'la, kalau kita belum hafal. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ketika seorang ada ayat sujud ya, ayat sajdah dalam sholat kita atau dalam bacaan Quran kita, apa yang perlu kita baca? Baca doa yang ketika sujud kita baca. Jadi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau mau baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, atau kita mau baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanul khaliqin bihauli wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Artinya boleh. Jadi nggak harus bacaan yang mungkin sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi boleh baca subhana rabbiyal a'la, boleh baca subhanakallahumma, bacaan yang biasa kita baca ketika sujud. Jadi nggak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Canberra, Ustadz, ada pertanyaan. Jika seorang istri memiliki simpanan harta dan ia ingin memberi hadiah kepada kedua orang tuanya secara bergantian, misal kali ini kepada ayahnya, kemudian berikutnya kepada ibunya, apakah perlu izin suami, dan apakah ketika memberi hadiah kepada ayah, ibu harus tahu, begitu pula sebaiknya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Ini berkaitan dengan pembahasan harta istri itu milik istri atau milik suami. Yang betul, harta istri milik istri, harta suami milik suami. Apakah istri ketika mengeluarkan uangnya perlu izin suami? Tidak. Kalau dia mau ngomong sama suami, itu masuk babnya, bab adab dan etika. Walaupun mungkin ada yang berpendapat dia harus izin sama suaminya. Enggak, pendapat yang rajih, itu uangnya dia, selama dia mengeluarkan uangnya dengan cara yang ma'ruf, maka insya Allah nggak ada masalah. Dan tatkala dia berbagi kepada ayahnya, kepada ibundanya, ini sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya, ya, yang boleh jadi kalau dia ngomong sama suami jadi ada perasaan mungkin. Tapi kalau dia bisa menyembunyikan dari suami, itu lebih baik. Kalau suami nanti tahu, lebih baik engkau ngomong. Kalau nanti suami, engkau nggak ngasih tahu suami, nggak izin suami, tapi ngasih tahu suami. Maka kan sama aja, kalau engkau ingin menyembunyikan sedekahmu, sembunyikan. Berikan kepada ayah dalam kondisi ibu nggak tahu, berikan kepada ibu dalam kondisi ayah nggak tahu. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Dan bagi para istri, ketahuilah bahwasanya kondisi suami yang kadang-kala membutuhkan bantuanmu, dia termasuk orang yang paling berhak mendapatkan bantuan sedekah dari engkau umpamanya. Karena yang diberikan istri kepada suaminya, itu maksudnya sedekah nantinya. Kalau suaminya dalam kondisi yang mungkin susah. Tapi boleh jadi suami nggak susah, engkau mau kasih hadiah. Ini juga termasuk bab yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi istri jangan cuma nunggu hadiah dari suami, kasih hadiah sama suami. Kapan kau berikan hadiah kepada suamimu? Dan kau tahu kalau kasih hadiah suami, kasih hadiah yang dia suka. Karena boleh jadi kau kasih hadiah kepada suamimu ternyata dia nggak suka. Akhirnya yang ada kau sakit hati. Dan insya Allah para istri udah tahu apa kesukaan suaminya, sebagaimana dia udah tahu apa kesukaan ayah dan bundanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, izin bertanya Ustadz, kami dari Kuala Lumpur. Apakah salah jika seorang wanita menyukai untuk membeli barang-barang yang branded seperti sepatu, tas, baju yang mungkin harganya lebih daripada yang biasanya? Dan apakah itu termasuk diperbolehkan atau itu berlebih-lebihan dan termasuk menyombongkan diri? Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Taib, berkaitan dengan urusan dunia, apakah boleh seorang membeli barang yang branded, yang mahal? Dia beli jam harga 1 miliar. Padahal jam harga 1 miliar itu dengan jam harga 1 juta sama saja. Dari sisi apa? Dari sisi menunjukkan waktu yang sama. Bukan berarti orang kalau beli jam 1 M, di situ waktunya 25 jam. Ya. Enggak, sama 24 jam, detiknya sama, menitnya 60 menit per jam. Beli sepatu umpamanya kegunaannya juga sama. Apakah boleh, kalau bicara boleh, melihat kondisi orang tersebut? Karena kita nggak boleh berlebih-lebihan. Dan kalau bicara berlebih-lebihan nanti ini relatif terkadang. Relatif bagaimana? Ada orang yang punya penghasilan. Dulu Ana pernah kenal orang yang dia cerita orang tuanya punya pelabuhan. Yang penghasilannya sehari itu, pelabuhan orang tuanya, penghasilannya sehari kotor itu 500 juta. Berarti 2 hari 1 M. Anggap kalau bersihnya 250 juta, setengahnya umpamanya. Iya, berarti dia kalau beli jam seharga 1 M itu hanya butuh penghasilan 4 hari. Artinya dia enggak banyak. Artinya dari yang dia miliki berapa persen cuma. Tapi ada orang yang kemudian dia punya penghasilan sedikit tapi dia memaksakan diri untuk membeli hal tersebut. Sehingga boleh jadi nanti dia berhutang, dia akan menyusahkan orang lain, meninggalkan kewajiban dia. Ini kita bicara tadi kondisi manusianya. Walaupun kalau bicara yang lebih baik, orang itu nggak bermewah-mewahan gitu ya. At-tabadzul minal iman, hidup sederhana itu termasuk dari keimanan gitu. Nabi alaihissalam ketika beliau tidur, itu ada yang pernah mengganti isi kasurnya Nabi SAW. Dikasih isi yang empuk yang ini. Nabi nggak mau kembalikan seperti yang awal. Padahal boleh sebenarnya. Jadi kan pilihan. Nabi alaihissalam dikasih pilihan 2. Pada waktu beliau hendak menjadi Rasul ketika Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj dikasih pilihan, engkau menjadi hamba Rasul atau menjadi Raja Rasul. Ada perbedaan nih. Raja Rasul, hamba Rasul. Ketika Raja Rasul seperti Nabi Sulaiman. Bagaimana beliau punya kendaraan kuda-kuda yang bagus, yang mahal-mahal, yang pakaiannya juga seperti itu ya. Karena raja posisinya. Beliau milih jadi hamba Rasul. Maka di sini ketika seorang mau hidup, engkau bisa milih. Tadi engkau bisa memilih hal yang branded tanpa dikatakan enggak. Ini tanpa dikatakan berlebih-lebihan. Enggak, sedikit berapa persen dari yang Anda miliki. Tidak merepotkan keluarga, tidak sampai meninggalkan kewajiban dia memberikan nafkah. Itu tetap dia akan dihisap pada hari kiamat nanti ya. Dari mana dia dapat uang dan kemana dia infakkan. Ketika dia infakkan yang halal, yang diperbolehkan, maka nggak ada masalah. Tapi kalau bicara kemudian dia beli barang-barang yang branded itu dengan tujuan membanggakan diri, merendahkan orang lain, jatuhnya dia sombong. Dan kalau sudah orang sombong, ya Allah murka sama dia. Bukan murka sama barangnya, murka sama sifat sombong dia. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ahadana. Sebagian kita itu atau seorang di antara kepingin baju yang bagus, sandal yang bagus. Apakah itu masuk sombong? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau itu tidak mengantarkan kepada kesombongan, berarti nggak apa-apa. Engkau pakai baju yang bagus, yang branded. Tapi tadi tanpa berlebih-lebihan, tanpa menyusahkan, tanpa meninggalkan hal yang jadi kewajiban dia, tapi tetap yang lebih baik sederhana. Ini kita bicara boleh ya. Yang afdol ya hidup sederhana dia. Orang mau beli mobil harga 5M, padahal harga 5M sama harga 1M anggap ya sama-sama aja sih. Cuma kan ada merek yang kadang membuat orang jadi lebih nyaman, ya lebih kelihatan bagus barang dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip tadi apa yang Ustadz sampaikan saudara persusuan di Arab. Nah, ini pengalaman pribadi saya Ustadz.
kurang lebih 17 tahun yang lalu, saya pernah menyusui anak tetangga yang dititipkan ke saya. Ada 2 anak, 1 laki dan 1 perempuan, Ustadz. Nah, anak tetangga itu pernah saya susui dikarenakan memang keadaan darurat juga, ditinggal ibu sama bapaknya ke pasar, yang waktu itu pasarnya itu jauh, Ustadz, karena di kampung itu sekitar 3-4 kilo. Jadi pulang pergi sekitar 6-7 kilo, 8 kilo. Nah, jadi anak yang ditinggal itu kehausan, Ustadz. Jadi saya susui. Nah, pertanyaannya, Ustadz, apakah saudara sepersusuan itu hanya dengan anak saya atau mereka bertiga ini semua saudara sepersusuan yang tidak boleh menikah nantinya, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, kalau bicara susu ya, pertama susuan itu khamsa rada'atin ma'lumat ya, 5 kali susuan. Di saat umur menyusu, yaitu sebelum lewat 2 tahun. Siapa saja yang jadi mahram? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan tahrumu minar rada'ah ma tahrumu minan nasab. Yang jadi haram, yang jadi mahram dengan susuan itu seperti yang haram dengan nasab. Jadi kalau dikatakan anak itu haram buat anak-anak anti, haram juga buat saudara-saudara anti. Kenapa? Karena ponakan masuknya. Jadi posisi dia seperti anak anti. Jadi dia mahramnya sama siapa? Ya sudah. Siapa mahram anak anti, anak susuan itu mahram anak anti. Begitu pula yang tadi kan 2. Yang disusui sama anti, mamanya. 1 susuan. Jadi mereka ini apakah jadi mahram di antara ini kan 2 tetangga, 2 orang yang berbeda ini? Enggak, dengan ibu susunya. Jadi 2 orang itu dengan ibu susunya. Kalau 2 saudara itu ya hanya di antara mereka. Artinya umpamanya anti menyusui A sama B. A sama B ini mahram. Tapi apakah B ini mahram sama bapaknya si A? Umpamanya seperti itu. Dia nyusunya ini bukan sama ibunya si B. Atau ibunya bukan, tapi sama anti. Jadi hubungannya hanya sama yang menyusui. Pemahromannya seperti itu. Jadi dia saudara susu buat anak-anak anti, buat paman anti, umpamanya seperti itu. Buat apa? Buat saudara-saudara anti. Adapun untuk yang tidak menyusui keduanya, ya enggak. Mereka enggak jadi saudara susu seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Nah, berkaitan dengan jawaban Ustadz tadi yang mengenai hatim di saat bayinya sudah mengetahui ibunya itu dermawan sedari kecil. Di sisi lain bayi itu kan bersih Ustadz saat lahir, bersih, suci. Tapi apa memang sudah ada sifat dan karakter bawaan sehingga seorang ibu cuma bisa mengajarkan keimanan pada anak? Karena kadang-kadang ibu zaman sekarang itu khawatir mengenai zaman sekarang ini Ustadz, di mana banyak pengaruh dari luar, ibu sudah berusaha mengajarkan keimanan, tapi banyak anak-anak yang sulit dirubah. Jadi pertanyaannya apakah sifat dan karakter tadi bisa dirubah dengan mengajarkan keimanan dari orang tua? Dan bagaimana dengan pengaruh hidayah juga Ustadz? Di saat ibu sudah berusaha mengajarkan keimanan, tapi hidayah belum juga datang. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara karakter itu, ada yang bawaan lahir, ada yang diusahakan. Dalilnya apa? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Al-Ashaj, seorang sahabat Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada dia, Inna fika khallataini au khaslataini yuhibbuhumallah wa rasuluh. Engkau punya 2 karakter, 2 sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia tanya, Ya Rasulullah, akhuluqun takhallaqtu bihi am jibillatun jabalani Allahu alaiha. 2 karakter itu sebuah karakter yang aku usahakan atau yang Allah ciptakan buat aku, bawaan lahir. Bal jibillah,
Kata Nabi SAW, itu jibillah yang Allah ciptakan kau di atasnya. Maka akhirnya dia bersyukur kepada Allah atas jibillah, memuji Allah atas tadi bawaan lahir ya, yang dikasih sifat yang mulia. Kita pun sama seperti itu. Maka kita dapat melihat anak-anak yang keras ya. Kita punya anak 5, kita punya anak 3, kita punya anak 10. Kita dapat melihat ternyata karakter mereka beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang baperan ya. Ada yang mudah menangis, ada yang tangguh. Ini bawaan lahir, padahal bapak ibunya sama. Apakah bisa dirubah? Nah, bisa dirubah. Makanya diutuslah Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti bisa dirubah. Tapi ada karakter yang bawaan lahir itu bukan dirubah tapi diarahkan. Contohnya, Umar sama Abu Bakar radhiyallahu anhuma itu punya karakter yang berbeda. Yang satu lembut, yang satu keras. Tapi dengan bimbingan wahyu, dengan hidayah, dengan pendidikan yang diberikan Nabi alaihissalam kepada merekanya, duanya jadi orang-orang baik. Tapi dengan karakter yang tetap berbeda. Umar tetap keras, tapi di atas kebenaran. Abu Bakar lembut tetap dia. Tapi kalau urusan kebenaran dia akan jadi keras juga nanti. Jadi tetap orang tua dapat merubah, mendidik karakter anaknya, untuk menjadi lebih baik, tetap dapat diusahakan. Kalau bicara hidayah, ya tentunya semua perubahan itu dikarenakan hidayah. Bagaimana dia jadi pemberani. Ini anak yang baperan, bagaimana dia jadi orang yang berlapang dada. Itu usaha dari orang tua, karena hidup ini ujian. Disitulah ujiannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini pertanyaan dari Brisbane lagi, Ustadz. Assalamualaikum. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta apapun kecuali sebuah baju besi yang dalam pegadaian. Bagaimana dengan rumah-rumah yang ditempati istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara Nabi alaihissalam memang tidak diwarisin. Artinya harta yang ditinggalkan Nabi alaihissalam itu tidak jadi warisan. Adapun yang ditempatin oleh istrinya, mereka menempatin aja tempat itu. Menjadi tempat tinggalnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga mereka tidak dikeluarkan dari rumah mereka, dan rumah itu dinisbatkan kepada mereka sebenarnya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Jadi itu rumah jadi tempat tinggal buat mereka. Tapi wallahu a'lam, sepanjang yang ana tahu itu bukan jadi warisan akhirnya buat mereka. Jadi Nabi nggak bagi waris. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta bagian warisannya kepada Abu Bakar Siddiq, maka disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya la nuraf. Kami para nabi itu tidak diwarisin. Dan wallahu alam, anda nggak tahu bahwasanya rumah-rumah itu jadi warisan buat istri Nabi. Mereka hanya menempatin rumah-rumah tersebut. Yang ditinggalkan para nabi itu jadinya sodakoh ya. Yang ditinggal para nabi itu jadinya adalah sodakoh untuk umatnya. Dan anda sampai sekarang nggak tahu kalau rumah-rumah itu dibagi waris. Berdasarkan hadis itu nggak akan jadi warisan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan kedua dari Kurt. Waalaikumsalam. Bolehkah menjual properti atau tanah kepada suatu yayasan Islam yang kita tahu mereka akan buat pesantren tahfiz Quran, akan tetapi mereka masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau boleh saja, nggak ada masalah ya. Artinya kita tahu tanah itu akan digunakan untuk maslahat sebenarnya, mungkin akan digunakan buat kelas, mungkin tadi tanah itu akan dijadikan rumahnya ustadz atau buat hal-hal yang lain yang jelasnya bermanfaat tersebut. Karena yang jelas di masjid itu dilakukan amalan
yang sesuai dengan sunnah. Sedangkan mereka, artinya masjid itu tempat ibadah. Sekolah itu tempat untuk mengajarkan ilmu agama. Tapi ternyata mereka masih belum mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi tetap tempat itu digunakan untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Adapun penyimpangan dalam peribadatan yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, insya Allah tidak ada unsur dia mendukung dengan dia menjual tanah tersebut kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini dari Melbourne. Kemarin kita ada salah satu di sini kan ada banyak community center gitu ya. Terus ada satu undangan tulisannya Habib siapa gitu namanya. Mereka tuh bilang ini keturunan dari keturunan Nabi, masih keluarganya Nabi katanya kan. Sampai sekarang keturunan Nabi itu masih ada. Siap. Gimana kita harus respect dia sampai mana, maksudnya sekedar sama dengan ustadz lain atau gimana gitu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah, berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Yang pertama, ketahuilah standar orang mulia itu bukan dengan nasabnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa pada saat orang melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang tidak bisa cepat melewati sirat karena amalnya sedikit, nggak mungkin dia akan cepat karena nasabnya. Seperti itu. Bagaimana sikap kita kepada orang yang bernasab mulia yang tadi berkaitan dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, kita memuliakan mereka sebagai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di satu sisi kita melihat, apabila kan pertanyaannya apakah sama kita respeknya kepada mereka seperti kepada ustadz yang lain, dilihat standar pertamanya bukan nasabnya tapi ketakwaannya. Itu standar pertamanya. Nabi SAW ketika menguburkan jenazah di Uhud itu, Nabi tanya siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Oh fulan, majukan. Di bagian depan dia. Karena Qur'annya. Jadi karena sesuatu yang dia usahakan. Yang Allah memang jadikan at-tafawut ya, kelebihan antara satu orang dengan orang lain itu dengan sesuatu yang bisa diusahakan, bukan dengan nasabnya. Kalau ternyata orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW, plus dia itu Habib, keturunannya Nabi SAW, di sini kita lebih memuliakan. Jadi ingat, standar memuliakan orang itu adalah ketakwaannya, keilmuannya tadi, Qur'annya umpamanya. Ketika sama dan ini punya kelebihan tadi, dia adalah Habib, keluarga Nabi SAW, kita lebih lagi memuliakan. Tapi kalau ternyata ada orang umpamanya yang dia secara ketakwaan, dia banyak menyimpang umpamanya dari ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita tidak memuliakan dia disebabkan penyimpangan yang dia lakukan. Karena kita tahu, na'udzubillah, kita semoga dijaga dan semoga keturunan Nabi alaihi salatu wassalam dijaga sama Allah Azza wa Jalla dari segala jalan kesesatan. Ada yang murtad. Ada. Dia keturunan Nabi SAW. Bicara secara nasab, iya. Maka kita kadang-kala sedih ketika melihat itu. Tapi ini realita. Karena mereka nggak maksum. Jadi keluarga Nabi itu nggak maksum. Bukan berarti mereka terjaga. Enggak, mereka harus beriman juga. Kalau mereka tidak beriman, kalau mereka jauh dari tuntunan, maka ya yang dimuliakan itu utamanya adalah standarnya adalah berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ketakwaan. Nah, ketika dia seorang yang bertakwa dan dia keturunan Nabi SAW, respect kita harus double. Harus lebih lagi kepada mereka. Karena mereka punya dua kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan
sebagai seorang yang alim yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, sebagai seorang yang berasal dari keluarga Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir. Canberra ini terakhir. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Ini dari Canberra. Tafadhalina. Pertanyaannya Ustadz, jika ada seorang anak perempuan yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini autis, kemudian ia melakukan puasa Ramadan, dia melakukannya juga karena orang tuanya yang mengatakan, yang membimbing dia untuk berpuasa juga, meskipun dia sebenarnya tidak benar-benar tahu apa yang dia lakukan, ini karena orang tuanya yang menyuruh dan membimbing dia. Ketika dia haid dan melewati misalkan sepekan dia tidak berpuasa, puasa Ramadan, apakah dia harus mengganti atau mengqadha puasa itu atau cukup dengan membayar fidyah? Itu Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita tahu syarat wajibnya puasa bagi seorang muslim itu diantaranya adalah al-bulu wal aql. Dia baligh dan dia berakal. Kalau tadi kondisi autis ini, mungkin kondisi orang autis ini bermacam-macam ya. Ada yang berakal dia. Artinya dia diajak komunikasi nyambung, dia faham, diperintah, dia juga melakukan hal itu. Jadi orang ini orang yang berakal, akalnya ada bersama dia dan dia sudah balik tadi mamanya. Maka wajib bagi dia untuk melakukan itu. Untuk berpuasa. Kalau bicara dia sudah wajib, berarti dia wajib mengqadha nanti. Karena itu dia melakukan kewajiban. Tapi kalau ternyata dia orang yang akalnya belum ada, maka dia sebenarnya nggak wajib berpuasa. Sebagaimana kita orang tua yang nyuruh anak kita puasa yang belum balik. Kita punya anak, kita suruh puasa, yang masih kecil-kecil kita ajarin puasa sebagai pelatihan buat mereka. Yang mungkin mereka juga kadang-kala minum, mereka kadang-kala puasanya cuma sampai zuhur, kadang puasanya sampai asar aja. Nggak ada kewajiban mereka mengganti sebenarnya. Karena mereka belum wajib. Maka ini kembali kepada tadi. Apakah anak autis yang disebutkan itu masuk yang mukallaf. Sehingga dia wajib berpuasa walaupun dengan arahan orang tuanya. Kemudian nanti ketika dia tidak berpuasa dia wajib menggantinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jemaah, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ana kepikiran dengan pertanyaan berkaitan dengan khulu 3 kali tadi ya. Ini menjadi pelajaran buat para wanita untuk tidak bermudah-mudahan gugat cerai, khulu. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya khulu itu ada 2 pendapat para ulama. Sebagian mengatakan khulu itu cerai sehingga terhitung dari 2 cerai yang boleh rujuk, yang kemudian ketiga kali nggak boleh rujuk kembali. Walaupun juga sebagian ulama mengatakan enggak, itu termasuk fasakh sehingga tidak terhitung dalam khulu yang tidak terhitung dari talak yang 3 tersebut. Tapi intinya para wanita jangan terburu-buru untuk gugat cerai. Dan para wanita hendaklah tahu dengan karakter suaminya. Engkau kepingin suamimu berubah. Tapi terkadang kalau tadi sampai 3 kali khulu, dia kan berharap suaminya berubah. Engkau lihat. Ada laki-laki yang memang kayak gitu. Terima dia apa adanya. Tapi anak sakit hati ini dan itu. Engkau mau khulu. Oke. Engkau nanti mau balik lagi sama dia. Iya, dengan harapan dia berubah. Ternyata dia gak berubah. Tetap seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melihat kepada kelebihannya. Bukan kepada kekurangannya. Ya udahlah, engkau bersabar. Selama yang dilakukan oleh suamimu sesuatu yang ya masih bisa ditoleransi, yang mungkin hanya berkaitan dengan perasaanmu, ya bismillah, engkau berharap pahala dari Allah dengan kesabaran menghadapi suami yang mungkin temperamental, yang mungkin membuat engkau sakit hati. Karena benar-benar anak baru pertama ya mendengar ada orang khulu sampai 3 kali ya.
Kalau diceraikan, iyalah ini khulu 3 kali, berarti kan kemudian setelah khulu dia nikah baru lagi, kemudian khulu lagi dia nikah baru lagi, karena khulu itu ya sudah dia nggak bisa rujuk ya. Yang perlu dilakukan adalah menikah baru. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.